Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas kimia untuk 10 MIA. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, yaitu akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Sebelum memasuki ke materi, kalian sudah harus benar-benar menguasai mengenai konfigurasi elektron ya yang subkulit ya. Jadi kalian harus sering-sering latihan, sering-sering menggambar konfigurasinya agar kalian terus mengingat mengenai konfigurasi elektron. Karena itu akan sangat-sangat diperlukan untuk materi yang sekarang. Sistem periodik unsur. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem periodik unsur. Yang pertama ya, jadi pada masa itu ya dulu unsur itu hanya dikelompokkan menjadi dua golongan saja, yaitu golongan logam dengan golongan non-logam. Nah, kenapa kok hanya dikelompokkan menjadi dua saja? Karena pada masa itu hanya baru ditemukan 20 jenis unsur. Makanya baru dikelompokkan menjadi logam dan non-logam saja. Kemudian berkembang. Nah, ini adalah triad Dobereiner. Nah, di mana dia menyampaikan bahwa berdasarkan massa atom relatifnya, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur. Nah, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, ini ya. Jadi massa yang pertama ini, nah massa yang ketiga ini. Jadi massa yang kedua itu adalah rata-rata. Rata-rata massa yang pertama dengan massa yang ketiga. Itu adalah hukum Dobereiner ya. Kemudian, nah jadi pada tahun ini, yaitu pada tahun 1830 telah dikenal sekitar 40 macam unsur. Jadi pada masa ini tuh sudah sekitar 40 macam yang ditemukan. Kita lanjut. Nah, ini adalah teori Octave Newlands. Nah, dia mengumumkan penemuannya yang disebut dengan Octave Newlands, di mana dia menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, maksudnya unsur ke-1 dan ke-8, kemudian unsur ke-2 dan ke-9 dan seterusnya itu menunjukkan kemiripan sifat. Nah, kayak gitu. Jadi dia mempunyai kemiripan sifat kayak gitu. Nah, ini kan golongan 1. Nah, ke sini. Nah, jadi ini dia mempunyai kemiripan sifat. Nah, itu menurut Newlands. Kemudian ada namanya teori Mendeleev, di mana unsur-unsur disusun 12 baris mendatar, yaitu periode, didasarkan pada kenaikan massa atom, dan 8 kolom tegak golongan, yaitu ke bawah yang berdasarkan kemiripan sifat. Nah, Mendeleev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa unsur masih ada yang belum ditemukan. Jadi, teorinya Mendeleev ini, dia menyiapkan tempat kosong di mana untuk unsur yang belum ditemukan pada masa itu. Nah, ini adalah sistem periodik menurut Mendeleev. Nah, kemudian ini adalah sistem periodik modern dari Moseley. Jadi, sistem periodik modern itu langkah awalnya dari punya Mendeleev tadi. Ya. Jadi, dia adalah seorang ilmuwan asal Inggris. Nah, dia menunjukkan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik Mendeleev sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Tabel periodik unsur Mendeleev disempurnakan menjadi tabel periodik modern yang merupakan fungsi berkala dari nomor atom. Nah, sistem periodik modern. Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur dari Mendeleev tadi. Jadi dia menyempurnakan sistem periodik yang sudah dibuat Mendeleev tadi. Nah, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Ini adalah tabel periodik modern. Jadi ke sini itu namanya periode, kalau ke bawah itu namanya golongan. Jadi ini periode 1 ini, periode 2 ini, periode 3 ini, dan seterusnya. Jadi kalau ke bawah itu namanya golongan, di sini golongan 1, golongan 2 begitu. Kita lanjut. Nah, periode yaitu lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Nah, disebut periode. Jadi periode itu yang ini ya. Nih,
ke sini. Berarti periode 1 itu ada H, ada HE. Periode 2 ada Li, ada Be, dan seterusnya. Itu namanya periode. Kemudian kita lanjut. Nah, ada golongan. Nah, kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Nah, jadi ini nih golongan, ini ke bawah, ini golongan, ini golongan. Nah, itu kalau golongan ke bawah. Nah, golongan-golongan tertentu atau beberapa golongan itu mempunyai nama gitu atau sebutan. Seperti golongan 1A itu disebut dengan logam alkali kecuali hidrogen. Nah, golongan 1A itu yang ini ya, ini 1A. Jadi ini tuh golongannya tuh logam kecuali yang ini, kecuali hidrogen. Nah, itu biasa disebut dengan alkali. Kemudian kalau golongan 2A disebut logam alkali tanah. Kemudian kalau golongan 7A itu sering disebut halogen, dan kalau golongan 8A itu adalah gas mulia. Nah, ini ya, periode 1 jumlah unsurnya ada 2. Nomor atomnya itu 1 sampai 2. Kemudian kalau periode 2 itu jumlah unsurnya ada 8. Nomor atomnya dari 3 sampai 10. Periode 3 itu unsurnya ada 8. Nomor atomnya adalah 11 sampai 18 dan seterusnya. Coba kita cek. Periode 1 itu jumlah unsurnya ada 2. Ya, benar ya. Periode 1 golongannya, periode 1 unsurnya ada 2. 1, 2. Coba kita cek lagi. Untuk periode 2 unsurnya ada 8. Coba kita cek. Benarkah ada 8? 2 ini ya, golongan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, kemudian ada namanya bagian transisi. Jadi golongan itu kan ada 1A, 2A. Nah, dia langsung loncat ke sini. Itu ada 3A, kemudian ada 4A, dan seterusnya. Nah, yang di tengah-tengah itu ada dari 3B sampai 2B itu adalah unsur transisi. Nah, sistem 8 golongan. Sistem periodik terdiri atas golongan utama A dan golongan tambahan B, di mana unsur-unsur golongan B itu disebut dengan unsur transisi. Nah, sistem 18 golongan. Golongan dimulai dari kolom paling kiri. Unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Kemudian ada unsur transisi dan transisi dalam. Unsur-unsur ini merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Kemudian unsur transisi dalam, 2 baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik merupakan unsur transisi dalam. Oke, kita kembali ya biar nggak bingung. Transisi yang mana, transisi dalam yang mana. Nah, unsur transisi dari 3B sampai 2B itu yang ini. Nah, 2 ini, yang ini itu disebut dengan transisi dalam. Ya, jadi ini transisi. Nah, ini kan 1A, 2A. Nah, 3-nya kan ke sini. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, 3B itu langsung di sini. 3B, 4B, dan seterusnya. Ini namanya transisi. Yang 2 ini dijabarkan di sini adalah transisi dalam gitu. Jadi jangan bingung mana transisi dalam. Nah, ini ya dijelaskan yang transisi dalam. Kita lanjut. Nah, ini adalah hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Nah, ini penting ya. Nih, golongan utama 1A sampai 8A itu elektron valensinya terdiri dari subkulit S, kemudian S dengan P. Jadi kalau misalnya elektron valensinya S, kemudian elektronnya 1, berarti 1A. Kemudian misalnya nih, subkulit S dengan subkulit P.
S-nya 2, P-nya 5, berarti 7. Karena S dengan P berarti dia golongan 7A. Nah, kalau golongan transisi itu elektron valensinya terdiri dari S dengan D, di mana D-nya itu adalah N-1. Maksudnya gimana? Misalnya gini, elektron valensi ya, misalnya 3D1, 4S2. 5S2, mohon maaf. Jadi N-nya ini 5, yang di sini 4, makanya di sini N-1. Kalau kurang paham, nanti akan kita bahas di contoh ya, agar lebih paham. Ya, pokoknya ini yang harus diingat. Jadi kalau golongan utama itu pasangannya S dengan P. Kemudian kalau golongan transisi itu S dengan D. Dengan syarat N di D itu N-1. Ya, nanti di contoh akan lebih paham. Nah, periode itu adalah nomor kulit terakhir. Jadi, periode itu adalah nomor kulitnya. Nah, jadi nomor kulitnya itu menunjukkan dia di periode berapa. Kemudian kalau golongan itu adalah jumlah elektron valensi. Makanya elektron valensi ini dia menentukan golongan. Kita coba ke contoh dulu. Contoh 1. Nah, di manakah letak unsur X dengan elektron valensi 2S2, 2P4? Nah, kita dari sini aja kelihatan ya. S dengan P, oke, berarti dia golongan utama. Kemudian kita jumlahkan. 2 dengan 4, 6, berarti dia di 6A. Kemudian kalau untuk menentukan periode berapa, dilihat dari ini, nomor kulitnya. Nomor kulitnya adalah 2, berarti dia di periode 2. Kita lihat pembahasannya. Unsur tersebut tentu merupakan unsur golongan utama. Jelas, karena elektron valensinya pada subkulit S dan P, ingat. Kemudian, karena N sama dengan 2, N itu yang di depan sini ya, di depan subkulit, maka nomor periodenya adalah 2. Jadi nomor kulit terbesar. Karena dia stop di kulit kedua, berarti periodenya 2. Nah, oleh karena elektron terakhir pengisi subkulit P4, maka nomor golongannya adalah 6A. Karena di sini 2, di sini 4, dijumlahkan adalah 6. Berarti golongan 6A. Jadi unsur X terletak pada periode 2 dan golongan 6A. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di manakah letak unsur Y dengan elektron valensi 3D5, 4S2? Oke, mungkin masih bingung ya, di mana dia bisa golongan utama, di mana dia bisa golongan transisi ya. Jadi kalian ingat, kalau golongan utama itu pasangannya S dengan P, kalau golongan transisi itu adalah S dengan D. Nah, yang ini. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kenapa N-nya itu -1. Jadi kalau yang di sini N-nya 4, kalau di sini N-1 berarti 3. Oke. Nah, di sini juga langsung kelihatan ya, misalnya langsung kita jumlahkan berarti 7. 7B, berarti dia golongan 7B. Kemudian periode berapa? Kulitnya yang terbesar adalah 4, berarti periode 4. Kita lihat pembahasannya. Unsur tersebut tentu termasuk unsur transisi, karena elektron valensinya subkulit S dan D, yaitu N-1, D5, N, S2. Oleh karena N-nya 4, maka nomor periodenya adalah 4. Jadi ini ada kulit terbesarnya, ya kan? Karena 3 dengan 4 kan 4 yang lebih besar, berarti dia periode 4. Oleh karena elektron terakhir pengisi subkulit D5, maka nomor golongannya adalah 7B. Jadi unsur Y terletak pada periode keempat, golongan 7B. Oke, Ibu jelaskan di sini sedikit. Untuk golongan 8B, nah itu di sini ada 6, 7, dan 8. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kulit terakhirnya itu adalah D dengan S, mau D-nya itu 6, 7, atau 8, itu dia di golongan 8B. Coba kita lihat di sini. Kalau 7B itu adalah D-nya 5, S-nya 2. Jadi 5 tambah 2 adalah 7. Nah, kalau ini D-nya 6 tambah 2, 8. Dia di golongan 8B. Kemudian kalau D-nya 7, 7 tambah 2, 9. Dia juga tetap di 8B. Kemudian 8, 8 tambah 2, 10. Dia tetap di 8B. Nah, kalau 11 itu baru 1B. Kalau 12 itu baru 2B ya. Jadi yang ini harus diingat. Kita lanjutkan. Nah, ini namanya blok S, P, D, dan F. Maksudnya apa blok? Nah, pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periodik
ke dalam blok S, P, dan F, golongan 1A dan 2A termasuk blok S. Nah, ini 1A dan 2A itu blok S namanya. Kemudian golongan 3A sampai 8A termasuk blok P. Nah, ini itu termasuk blok P. Kemudian unsur-unsur transisi masuk ke blok D. Jadi ini D. Nah, ini masuk ke D. Serta unsur-unsur transisi dalam itu masuk ke blok F. Nah, jadi yang di sini itu masuknya ke blok F. Nah, coba kita lihat yang di sini ya. Ini periode 1 itu subkulitnya ini. Periode 2 subkulitnya ini. Periode 3 subkulitnya ini. Dan seterusnya. Makanya, kalau misalnya periodenya semakin kecil, itu subkulitnya juga kecil. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita konfigurasikan kemudian sampai ke 7S, wah itu dia pasti di periode 7 atau pada blok F ya, pada unsur-unsur transisi dalam. Nah, ini blok S adalah golongan 1A dan 2A, blok P adalah golongan 3A sampai dengan 8A, blok D adalah golongan 3B sampai 11B yang di sini ya. Di sini 3B, mohon maaf 11B. 2B ya, mohon maaf. Jadi 3B kemudian sampai 2B. Nah, blok F, lantanida dan aktinida itu adalah blok F. Kita lanjut. Nah, beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Nah, ini tadi ya, bahwa kalau golongan 8A itu disebut dengan gas mulia. Kenapa disebut dengan gas mulia? Karena semuanya berupa gas yang sangat stabil dan sangat sukar bereaksi dengan unsur lain. Kulit terluar yang terisi penuh menjadikan unsur bersifat tidak reaktif. Namun demikian, kripton, xenon, dan radon ternyata dapat dipaksa bereaksi dengan beberapa unsur. Kemudian golongan 7A itu disebut dengan halogen. Halogen dengan logam itu membentuk senyawa yang kita sebut dengan garam. Kereaktifan unsur halogen itu berkurang dari F ke I. Semua unsur halogen golongan 7A itu berupa molekul diatomik, berwarna dan bersifat racun. Itu golongan 7A atau halogen. Kemudian golongan 1A atau logam alkali. Nah, unsur-unsur golongan 1A itu kecuali hidrogen disebut dengan logam alkali karena unsur tersebut membentuk basa dan larut dalam air. Logam alkali mempunyai 1 elektron valensi atau 1 elektron di kulit terluar yang mudah melepas sehingga negatif 3 merupakan kelompok logam yang paling aktif, dapat terbakar di udara dan bereaksi hebat dengan air. Kereaktifan logam alkali bertambah dari litium ke fransium. Kemudian golongan 2A atau logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A disebut dengan logam alkali tanah karena dapat membentuk basa, tetapi senyawa-senyawanya kurang larut di dalam air. Kemudian unsur-unsur transisi unsur-unsur transisi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari golongan utama. Yang pertama, semua unsur transisi tergolong logam. Kemudian unsur transisi mempunyai kekerasan, titik leleh, dan titik didih yang relatif tinggi. Banyak di antara unsur transisi membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Jadi ini unsur transisi, ini transisi dalam. Ingat tadi ini blok S ya. Yang di sini itu blok P, di sini blok D, di sini yang blok F. Oke, contoh soal. Kita ke contoh dulu ya. Suatu unsur X mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Terletak pada golongan dan periode berapakah unsur X dalam tabel periodik unsur? Oke, sekali lihat harus langsung dapat. Oke, kulit terakhirnya itu adalah S dengan P, berarti dia golongan utama. Kita jumlahkan, 2 ditambah 3 berarti 5, berarti dia pada golongan 5A. Kemudian, periode berapa dia? Lihat, kulit terbesar itu adalah 3, berarti dia berada di periode 3. Oke, ini dia pembahasannya. Unsur X mempunyai nilai N tertinggi 3, ya kan? Kulitnya 3 tertinggi. Nah, berarti terletak pada periode 3. Konfigurasi kulit terluar X adalah 3s2 dan 3p3. Karena konfigurasi elektron valensi hanya melibatkan subkulit S dan P, serta jumlah elektron valensinya 5, maka unsur X termasuk golongan 5A pada periode 3.
Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Contoh soal yang kedua, termasuk periode dan golongan berapakah unsur Cu dengan nomor atom 29? Oke. Nah, kalau kita konfigurasikan elektronnya, itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Ini masih ingat ya, kemarin suatu unsur dalam keadaan penuh atau setengah penuh, dia lebih stabil. Nah, ini kan 2, 2, 6, 10. Kemudian 2, 6, 8, ini 9. 19 tambah 10, 29. Kulit terluarnya adalah 4s1 dan 3d10. Karena memiliki nilai N tertinggi 4, nah ini berarti periode 4. Kemudian konfigurasi elektronnya ketika dijumlahkan itu adalah 1 dengan 10, berarti 11. 11. Nah, kemudian ini adalah S dengan D, berarti ini adalah golongan transisi. Maka jumlah elektron valensinya 11, maka Cu termasuk golongan 1B. Ingat yang di tabel tadi ya, itu harus diingat-ingat. Nah, kemudian sifat-sifat keperiodikan. Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode, atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, jadi sifat-sifatnya itu ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, logam, dan non-logam, kemudian kereaktifan. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jadi, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Jadi, dari sini inti atom sampai keluar, nah itu disebut dengan jari-jari. Coba dilihat, nah dari sini ke sini itu jari-jari atom semakin besar. Jadi dari golongan 8A ke 1A itu jari-jarinya semakin besar. Kemudian dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Nah, berarti kalau misalnya kebalikannya dari sini ke sini itu semakin kecil, kemudian dari bawah ke atas itu semakin kecil juga. Nah, ini ya. Nah, jumlah kulit sama. Nah, jadi berdasarkan periodenya, jumlah kulit sama, tetapi muatan inti makin besar. Maka gaya tarik inti terhadap elektron itu makin kuat. Maka jari-jari semakin kecil. Nah, jadi dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Karena dari kanan ke kiri itu semakin besar. Ingat ya, kebalikannya berarti kalau periode untuk jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil. Kemudian untuk golongan jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar. Maka golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Ingat kalau jari-jari untuk periode dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah itu semakin besar. Kita lanjut ke afinitas elektron. Energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Nah, jadi tanda negatif di sini artinya adalah energinya itu dilepaskan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Jadi dia kalau berdasarkan golongan itu dari atas ke bawah itu justru berkurang nih. Coba dilihat. Dia berkurang. Nah, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Coba kita lihat. Nah, dia cenderung bertambah. Nah, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia. Alkali tanah yang ini ya. Alkali tanah yang ini dan gas mulia. Oh, mohon maaf. Alkali tanah itu 2A ya. Nah, kalau alkali saja baru 1A. Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia. Alkali tanah 2A, gas mulia 8A. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Jadi ini ya, 7A itu paling besar. Jadi semuanya negatif itu kecuali golongan 2A dan 8A. Dan untuk afinitas elektron paling besar dimiliki oleh golongan halogen atau golongan 7A. Nah, jadi kalau untuk afinitas elektron itu berdasarkan periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, muatan inti bertambah, tarikan inti semakin kuat, maka afinitas elektron semakin besar. Jadi kalau dalam sistem periodik unsur untuk afinitas elektron dari kiri ke kanan dia bertambah besar.
Ya, dari kiri ke kanan dia bertambah besar. Kemudian untuk golongan, jumlah kulit bertambah, jari-jari semakin bertambah, maka tarikan inti dia melemah. Jadi afinitas elektronnya mengecil. Jadi kalau berdasarkan golongan dari atas ke bawah, dia justru mengecil. Jadi afinitas ini berlawanan dengan jari-jari atom. Kita lanjut, ada energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu merupakan energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas, sehingga membentuk ion positif. Nah, ini dia. Ini energi ionisasi. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jadi jari atom itu kan bertambah besar. Nah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu justru semakin melemah. Oleh karena itu, energi ionisasi berkurang. Jadi kalau berdasarkan golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Kemudian kalau dalam satu periode, sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas jari-jari atom, karena gaya tarik inti bertambah, oleh karena itu energi ionisasi juga bertambah. Jadi ketika periode bertambah dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya juga bertambah. Nah, gini ya. Kalau muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasi besar. Jadi berdasarkan sistem periodik itu dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya membesar. Kemudian untuk golongan dari atas ke bawah, itu semakin mengecil. Nah, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti melemah, maka energi ionisasi kecil. Maka energi ionisasi ini juga berlawanan dengan jari-jari atom, tapi sama dengan afinitas elektron. Ya, jadi harus diingat kalau energi ionisasi itu dari kiri ke kanan membesar, dari atas ke bawah itu mengecil. Kita lanjut ke elektronegatifan. Jadi keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin berkurang. Jadi dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Kemudian dari kiri ke kanan itu semakin bertambah ya. Nah, semakin bertambah. Bisa dilihat misalnya yang ini ya. Ini 1,0, 1,2, terus yang paling ujung itu 2,8. Jadi dia semakin ke kanan itu semakin bertambah. Muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka elektronegatifan besar. Kemudian jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti melemah, maka keelektronegatifan kecil. Jadi keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan periode dia semakin besar, dari atas ke bawah berdasarkan golongan dia semakin kecil. Kemudian ada logam dan non-logam. Sifat logam dikaitkan dengan elektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron, dan semakin berkuranglah sifat logamnya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Kalau dalam satu golongan, dari atas ke bawah sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Ini dia. Jadi kalau dalam sistem periodik, itu dari kiri ke kanan sifat non-logam bertambah, sifat logam berkurang. Kalau golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya bertambah, sifat non-logamnya yang berkurang. Kemudian ada kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur itu tergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Golongan 8A itu bersifat tidak reaktif. Tadi ada ya, sudah dibahas, karena golongan 8A itu elektron terluarnya ada 8. Jadi dia sulit untuk membuat ikatan, kayak gitu. Jadi golongan 8A itu adalah gas mulia. Nah, jadi kalau berdasarkan periode, kereaktifan menurun, kemudian bertambah. Kalau dari atas ke bawah, itu bertambah.
Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Jika masih bingung, silahkan diulang-ulang kembali videonya. Silahkan didengarkan kembali, dicoba latihan soalnya, dan jangan lupa dijawab kuisnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sekian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.